Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan buat video tentang cara membuat pintu lemari, tepatnya lemari bak cuci dapur ya. Bahan-bahan yang ada hanya kayu bekas dan kayu sisa-sisa seperti ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, saya punya teknik tersendiri agar hasilnya bagus, rapi, dan presisi. Itu menurut saya, terserah teman-teman menilainya bagaimana nanti ya. Yuk mari kita mulai. Pertama-tama kita belah dan potong kayu harus lebih dari ukuran yang kita inginkan ya, jangan pas. Karena nanti kita akan memasuki proses penyerutan dan penyamaan ketebalan dan lebarnya kayu. Misalnya kita butuh ukuran 5 cm, kita harus lebihkan kira-kira setengah senti, jadi kita belah 5,5 cm. Karena yang setengah senti untuk proses pelurusan kayu diserut, digergaji lagi untuk penyamaan ketebalan dan lebar kayunya. Serut dua sisi permukaan kayu. Sudut kedua sisi hasil serutan kita harus benar-benar 90 derajat ya. Karena hal ini sangat menentukan nanti kita saat penggabungan kayu. Kalau tidak 90 derajat, nanti digabungkan dengan kayu yang lain pasti akan melintir hasilnya, nggak bagus. Setelah diserut kedua sisinya, untuk menyamakan lebar dan ketebalan kayu, saya menggunakan tabel saus seperti ini. Pertama-tama kita samakan dulu lebarnya, kemudian tebal kayu. Dan lihat hasilnya seperti ini kan. Setelah lebar dan ketebalan semua kayu sama, kita lanjutkan ke tahap pemotongan. Pertama-tama potong dulu salah satu ujung kayu biar lebih siku, hasilnya lebih presisi. Kemudian potong kayu sesuai ukuran yang kita butuhkan. Untuk memotong kayu lebih dari satu untuk ukuran yang sama, saya gunakan pembatas seperti ini agar hasilnya benar-benar sama panjang. Lihat hasilnya, persis sama kan panjangnya. Untuk teknik penggabungan saya gunakan cara cowak atau sogat, entahlah seperti apa istilahnya teman-teman, tapi ya seperti inilah kira-kira. Saya menggunakan tabel saw ya. Kita buang masing-masing dari kayu setengah bagiannya untuk kita gabungkan nanti supaya hasilnya menjadi rata, bagus, siku seperti ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya, presisi kan? Setelah semua kayu kita cowak atau sogat, selanjutnya kita proses penggabungan. Saya hanya menggunakan paku tembak seperti ini karena yang berpengaruh pada kekuatan penggabungan ini sebenarnya ini lem putih ini ya, lem kayu ya.
saya gunakan kerangka tengah, tetapi saya pikir tiang pintu terlalu kecil. Kemudian saya membuat model kerangka seperti ini. Tengahnya untuk kerangka pintu, dan sisi yang panjangnya ini untuk memperlebar tiang pintu. Sebelum dilanjutkan ke pemasangan triplek, kita ratakan dulu kerangka pintu dengan amplas mesin seperti ini. Bila proses pembuatan alas sudah selesai, selanjutnya kita akan memasang triplek. Yang saya pergunakan adalah triplek 3 mili ya. Pasang triplek seperti biasa, tapi jangan lupa oleskan dulu lem sebelum pemasangan triplek, karena hal ini untuk memperkuat pemasangannya. Setelah dipasang, bagian-bagian triplek yang berlebih kita ratakan dengan router kalau ada ya. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan serut tangan biasa. Yang penting permukaan triplek dan rangka pintu menjadi rata, benar-benar rata. Waduh, ternyata kualitas triplek yang saya pasang sangat jelek ya. Di sini ada retakan, bergelombang. Jadi untuk mendapatkan permukaan yang rata, saya harus dempul atau pelamir dulu. Menggunakan dempul yang biasa dipakai untuk dempul tembok, pelamir tembok ya. Kemudian tunggu beberapa saat. Setelah kering, kita amplas. Setelah pintu benar-benar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan dan kita coba pasangkan di lemari, kemudian kita pasang engsel. Yang saya gunakan di sini adalah engsel sendok. Cara pemasangannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat.
barulah kita ke tahap finishing. Dalam tahap ini saya menggunakan tempelan ya, yang ini namanya decosit. Pertama-tama seperti biasa saya menggunakan lem kuning, lem kedua permukaan pintu dan permukaan decosit. Biarkan beberapa saat, kemudian tempelkan kedua bagian dengan cara seperti ini. Setelah menempel dengan sempurna, potong bagian berlebih decosit. Saya ke dalam alat pemotongan ini yang saya gunakan ini, saya menggunakan mata pisau serut ya. Kemudian untuk hasil maksimal, gunakan amplas yang ditempel ke kayu biar rata. Lakukan dengan cara seperti ini, dari atas ke bawah, berulang-ulang sampai bagian yang sedikit berlebih hilang dan halus dipegang, terasa. Setelah proses penempelan selesai, barulah kita pasang pintu ke lemari. Dan inilah hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, dari kayu seadanya, sisa-sisa kita bisa membuat pintu seperti ini. Silakan teman-teman sendiri yang menilai. Bila ada saran, komentar, kritik, silakan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa ya, biar channel kita lebih berkembang, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Semoga video saya kali ini bisa berguna bagi teman-teman, memberikan inspirasi bagi para pemula untuk mencoba berkarya dari sesuatu yang kelihatannya tidak berguna ya. Kalau buat orang-orang kaya, kayu-kayu seperti ini ya cukup dibuang buat kayu bakar. Tapi kalau kita punya kemauan, punya kreativitas, alhamdulillah
bisa menjadikan sesuatu yang berguna dan menjadi karya seperti ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.